Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 5 subtema 2 pembelajaran keempat. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu yang pertama ada gambar pesawahan di Bali dan ada Gunung Sinabung. Nah, kedua gambar tersebut merupakan kenampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang ada di Bali merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia. Kenampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh kenampakan buatan. Gunung merupakan salah satu contoh kenampakan alam ciptaan Tuhan. Contoh Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Terdapat banyak kenampakan alam buatan di sekitar kita. Nah, selain sawah, waduk juga termasuk dalam kenampakan buatan. Nah, laut itu kenampakan alam. Nah, masih banyak contoh-contoh lain kenampakan alam buatan dan kenampakan alam alami. Kalau buatan itu berarti ciptaan manusia atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan kenampakan alami itu kenampakan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada teks tentang indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 9. Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai konstruk perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan Puncak sebagai kawasan daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Nah, dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk membudidayakan tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat ditemui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayuran. Nah, untuk tugasnya, kalian ceritakan pengalaman kalian saat berkunjung ke tempat wisata favorit kalian bersama keluarga. Nah, kalian tuliskan di tabel yang ada di buku. Nah, selanjutnya ada teks tentang Bersatu untuk Indonesia Makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi iklim yang terjadi. Iklim Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Keberadaan matahari sepanjang tahun bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditor alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Diperlukan usaha untuk mengelola dengan benar dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya
dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya kalian diskusikan bersama dengan orang tuamu manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Yang kedua, hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, berikan contoh penggunaan dua daerah yang mempunyai kenampakan dan sumber daya alam yang berbeda. Dan yang kedua, presentasikan. Nah, ini nggak usah dipresentasikan karena kita tidak belajar di sekolah. Nah, dan yang terakhir ada tugasnya. Yang pertama ada sebutkan sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua ada bagaimana pengaruh letak geografis dengan kehidupan masyarakat yang agraris. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.